Ya, kita mulai lagi Bu Mel. Baik, iya kita mulai ya Bu ya. Iya, selamat sore Bu. Selamat sore Bu Melani. Terima kasih loh sudah datang. Saya mau bincang-bincang nih sama Ibu tentang gimana keadaan di sekolah saya gitu. Iya ya Bu ya. Kira-kira mau bincang-bincang mengenai apa ya Bu ya? Ini nih Bu Mel, saya punya masalah di kelas nih ya. Saya punya siswa ini yang boleh dikatakan bikin masalah lah selalu di kelas. Jadi masalahnya itu dia nggak mau belajar. Ketika saya mau menjelaskan, dia kadang bikin badannya kayak tertidur gitulah, atau mengganggu temannya. Pokoknya bikin ulah lah. Selalu seperti itulah Bu Mel. Iya ya Bu ya. Jadi kira-kira eh, apa harapan yang mau Ibu minta dari siswa tersebut Bu? Saya sih berharapnya supaya nanti dia bisalah seperti temannya lah ya kan, minimal mau mendengar apa yang saya bilang, mau mengerjakan tugasnya, ataupun nggak mengganggu temannya lagi lah gitu kira-kira. Iya ya Bu ya. Eh, Itu udah usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya sudah ada beberapa usaha yang saya lakukan ya. Misalnya seperti kemarin saya sudah pernah merestitusi ya Bu. Membawa dia ke satu ruangan, lalu saya tanya apa masalahnya. Dia juga memang sudah menceritakan kenapa dia seperti itu. Tapi ketika saya selesai restitusi, nah ini mengulah lagi gitu. Jadi ada kelas sebelah yang selalu dia ikuti gitu. Dia suka cabut lah, atau lama-lama di kantin lah. Nah, jadi itu memang bikin kita kesal gitu Bu. Cara lain misal, apakah sudah Ibu lakukan? Misalnya kepada siapa yang Ibu minta bantu, misal. Iya, saya memang udah minta sama wali kelasnya ya. Kemudian saya juga bawa ke guru BP atau guru BK kami, bincang-bincang dengan ibu itu juga bagaimana cara mengatasi yang seperti ini gitu. Mereka juga sudah melakukan, sudah memanggil ya, sudah memanggil siswa saya ini, sudah dinasehati, ya mungkin nanti seminggu dia mau menerima, tapi minggu berikutnya mengulah lagi gitu. Jadi sejauh ini langkah saya yang udah saya buat ya menjumpai wali kelasnya, kemudian guru BP-nya. Iya ya Bu ya. Lalu misal di akhir perencanaan ini apa yang sudah Ibu dapat? Iya, sebenarnya kan saya berencana mau mengunjungi dia ke rumahnya, Bu. Bicara dengan orang tuanya, heart to heart. Kemudian ingin saya tahu juga masalahnya, kenapa dia sampai seperti itu. Dari wali kelasnya sih saya sudah ada nggak cerita kalau dia sudah tidak punya mama lagi, ya nggak ada orang tua perempuannya. Yang ada cuma tinggal orang tuanya yang laki-laki, dan itu pun kerjanya ngambil tua Bu, atau maragat. Jadi sudah pasti kalau misalnya saya ke sana nggak akan ketemu sama orang tuanya.
gitu ya. Kemudian yang ada di sana katanya cuma tinggal neneknya. Jadi dalam pikiran saya sih, gimana ya kalau nggak langsung ketemu sama orang tuanya gitu. Tapi itulah niat saya. Niat saya bertemu dengan orang tuanya, minimal neneknya lah. Atau katanya ada juga sih kakaknya atau abangnya yang tinggal sama dia. Dalam pemikiran saya itu minimal bisa menasehati dia, bisa memberi arahan lah supaya dia bisa berubah, kira-kira gitu, Bu. Eh, Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Ini mau saya laksanakan ini kan mengingat anak saya ini kan kelas 9 ya. Jadi saya usahakanlah ini nanti sebelum ujian ini. Jadi kemungkinan pas nanti masa-masa puasa ini ya, saya bisa mendatangi ke rumahnya karena mungkin waktu pulang sekolah kan agak lebih dipercepat. Jadi saya mau datangi, mau kunjungi orang tuanya atau minimal keluarganya yang ada dekat situ lah gitu. Jadi saya mau bincang-bincang, menanyakan bagaimana nanti supaya si anak ini bisa eh, mau gitu belajar minimal hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan ini lagi lah supaya dia bisa lulus dari sekolah ini gitu. Iyalah, berarti sudah bisalah nanti suatu saat ketika saya ketemu sama Ibu, boleh ingin mendengar hasil yang sudah Ibu upayakan atau Ibu lakukan kepada anak didik kita itu ya Bu ya. Iya, Semoga lah berhasil ya Bu ya, usaha yang Ibu iya, lakukan ya. Iya. iya Bu. Saya juga berharap seperti itu supaya nanti bisa berhasil saya bujuk, bisa bercerita dengan dia, keluarganya, biar adalah niat saya ini bisa berjalan dengan baik supaya semuanya bisa lancar, si anak bisa ikut ujian nanti dan bisa lulus dengan ya minimal hasil yang baiklah gitu. Gitu Bu Mel. Ya Ibu, terima kasih Bu atas ceritanya yang telah berbagi kepada saya atau kepada kita untuk pada sore hari ini. Terima kasih Bu, Iya. sampai jumpa lagi. Iya Bu, saya juga berterima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu buat saya untuk mendengarkan curhatan saya tentang siswa saya ini. Terima kasih Bu Mel. Selamat Ya, sore. sama-sama Bu. Selamat sore. Baik, kita gantian ya. Iya Ibu ya. Oke Bu Mel, selamat sore Bu Mel Pani. Gimana kabarnya, sehat? Sehat Ibu. Kabar Ibu Iya. bagaimana? Sehat kan? Puji Tuhan sehat Bu Mel. Eh, Gimana nih cerita-cerita apa nih yang mau disampaikan kepada saya? Apa nih yang mau dibagi? Biar kita juga bisa sharing ya, mungkin melonggarkan pemikiran Ibu. Kira-kira apa nih masalahnya Bu? Iya, ini Bu. Ini cerita tentang anak-anak sekarang ini, anak saya ya, ini sudah di luar dari sekolah ya Bu ya. Kan Iya, kita punya anak nih kan Bu kan. Nah, kebanyakan anak-anak kita kalau omongan gurunya didengarkan. Nah, sementara kita orang tuanya, sudah orang tuanya guru, mau terkadang nggak didengarkan. Jadi, aduh, gimana nih ya Bu ya, stres lah Bu menghadapinya Bu. Kira-kira bagaimana ya Bu ya cara mengatasinya itu ya Bu, supaya anak kita ini mau mendengarkan omongan kita orang tuanya. Begitu kira-kira Bu. jadi intinya
Bu Melpani mau cerita tentang anak ibu sendiri ya, yang kalau dalam belajar kadang omongannya ibu atau orang tua tidak didengar. Tapi kalau misalnya gurunya yang ngomong didengar, begitu ya Bu ya? Iya, Ibu. Ya, lebih percaya omongan gurunya, padahal Oh orang iya. tua guru gitu. Kira-kira dalam hal apalah ini Bu? Khususnya nih, dalam belajar kah atau dalam hal apa gitu? Misal dalam hal informasi, Bu. Nah, Informasi ya. Kira-kira informasi kan gimana Bu? kan kita kalau di WA grup itu di kelas kan di sekolah anak kita gitu kan khususnya di kelas kan kita tahu itu informasi apa saja yang ada di grup tersebut. Nah, tiba-tiba nih ada peraturan tiba-tiba memakai begini gitu tiba-tiba mungkin karena hari tertentu saya sudah lupa pula entah mengenai apalah itu jadi tiba-tiba pakaiannya berubah gitu kan harus begini. Nah setelah saya katakan si anak tersebut nggak percaya mungkin karena dengan peraturan yang tiba-tiba tadi mungkin nggak tersampaikan ini apa dari wali kelasnya kan mungkin Iya. setelah pulang sekolah ini apa berlaku gitu untuk besok tiba-tiba lah urgen gitu kan jadi saya katakan seperti itu dia nggak percaya mak nggak adanya dibilang guru kami gitu iya ini tiba-tiba ini dibilang gitu nggak ada Jadi gitu seperti kira-kira usaha apa yang sudah Ibu bikin supaya meyakinkan anak kita itu? Caranya Ibu lah supaya mereka yakin, akhirnya nantinya bisa mau menuruti ngomongan Ibu, artinya jadinya pas perubahan itu, "Oh ya udahlah Mak," gitu atau gimana? jadi saya buat seperti ini jadinya Bu ya udah kalau nggak percaya nah ini telepon ini gurumu kalau enggak saya katakanlah seperti itu. Nah, setelah saya beri teleponnya kan, memang dia agak-agak malu kan, enggak lah mak, masa aku ngomong sama ibu, enggak, biar percaya. Nah, seperti itulah. Oke, Bu. Jadi kalau misalnya nanti ini nih mau kita bicarakan ini, kira-kira apa yang ingin Ibu peroleh di akhir percakapan kita nanti ini? Apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Maunya saya kan Bu, maunya tanpa saya mengatakan seperti tadi di telepon gitu kan, nah, maunya langsung percaya aja gitu maunya. Oh Didengar ya, apa yang jadi saya artinya sampaikan. Iya, mau mendengar langsung ya mau apa yang kita mendengar. katakan, mereka menurut gitulah mungkin ya dalam pemikiran kita ya. Iya Oke, Bu. terus eh, kira-kira apa sih ciri-ciri orang anak itu yang maunya menerima supaya dalam pemikiran Ibu, oh ini anakku ini harus seperti ini. Kira-kira seperti apa yang Ibu harapkan anak Ibu itu? Jadinya ya sikit-sikit jadinya saya katakanlah jadinya ya udah kalau nggak percaya mama tanya ini wali kelasmu gitulah jadinya cuman memang sedikit lagi tambahan ibu saya yakinkan saya beri Mm-mm. saran sehatkan tidak boleh seperti itu nak kalau mama katakan ini memang itu yang sebenarnya tidak mungkinlah mama bohong seperti itulah saya katakan ibu saya ajarkan pelan-pelan gitu. Saya nasihati pelan-pelan dan akhirnya memang eh, anak saya tersebut ya lambat laun memang ya dengan sendirinya dia dengar tidak lagi nggak ada itu nggak benar itu nggak seperti itu lagi nggak lagi sikit-sikit lihat mana mak mana rupanya WA-nya nggak ada pun gitu nggak tidak lagi seperti itu. Iya. Kalau misalnya nanti ada informasi baru lagi
Katakan misalnya bukan secara mendadak, nggak mendadak ini ya, adalah pemberitahuan dari sekolah, misalnya, "Mak, anak-anak diharapkan membawa makanan sehat besok," gitu misalnya ya, diumumkan tidak melalui WA misalnya, langsung disampaikan kepada anak. Kira-kira dalam pemikiran ibu, anak ibu mau menyampaikan itu enggak langsung kepada ibu setelah adanya kejadian ini? Mau Bu disampaikan seperti itu. Oh gitu ya. Berarti dalam hal ini ibu merasa kalau hanya informasi dari WA aja yang susah dipercaya gitu? Istilahnya tidak hanya informasi aja sih Bu. Misal Ya. dalam mengajar juga, mengajari di rumah. Nah, dia bertanya. Nah, dia nanya, dia balik lagi yang jawab. Artinya gini, dikasih tahu dia ini, istilahnya nggak mau gimana ya, omongan gurunya lah diingat-ingat gitu. Ah, dibilang guru kami nggak seperti ini, Mak, gitu. Ay, kayak mana lagi? Gitu, udah saya selaku guru kok nggak didengar. Padahal saya Iya. pun menyampaikan kepada murid kan seperti itu kan, nggak mungkin lah ajaran yang nggak ini, yang nggak baik saya katakan. Dalam hal belajar juga ini, tidak hanya informasi. Oke, berarti bukan hanya dalam hal belajar, dalam informasi, ya, ya kan? Nah, terus apa keinginan ibu? Idealnya anak ibu itu gimana sih? Andaikan misalnya kalau dikasih nih angka 1 sampai 10, anak ibu berada di nomor berapa, angka berapa gitu. Dari informasi ataupun cara belajar yang sudah dilakukannya, mendengar atau tidak mendengar ngomongan ibu gimana? Pada saat itu sih saya buat sepertinya kira-kira angka 6 masih Anbu. Masih angka 6. Ibu mengharapkan di angka berapa nanti? Angka 8 ataupun 9 seperti itu Bu kira-kira. Oke. Tadi udah Ibu katakan ada beberapa langkah ya yang mau dilakukan ya. Nah, jadi itu sudah Ibu lakukan. Terus apalagi rencana Ibu nanti ke depannya? Kira-kira apa yang mau Ibu rencanakan itu tadi supaya itu terwujud Ibu? Rencana yang Ibu katakan tadi, katanya Ibu mau melakukan misalnya itu kan tindakan sementara lah ya, langsung menelpon, nanti tanya orang tuamu gitu. Terus rencana-rencana lain apa yang mau Ibu lakukan? Supaya si anak nurut gitu. Mendengar ngomongan orang tua, percaya dengan apa yang Ibu lakukan. Rencana yang Ibu inilah yang dalam pemikiran Ibu, apalah yang Ibu harus katakan kepada si anak supaya percaya dengan informasi, percaya dengan kalau misalnya belajar itu yang Ibu ajarkan itu adalah benar gitu. Ya, saya meyakinkan dia gitu Bu, meyakinkan ini benar Nak, seperti itu. Tidak mungkinlah yang Ibu katakan, yang Mama katakan ini nggak benar, seperti itu. Jadi lambat laun dia mengerti. Oh, setelah dia dengarkan yang saya katakan, ketepatan diperiksa, iya Mak. Besoknya saya tanyakan lagi, bagaimana Nak? Seperti itu kan, bagaimana hasilnya? Iya Mak, benar yang Mama bilang. Nah, mulai dari situlah si anak tersebut mulailah percaya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi dengan sembarinya juga saya nasihati juga, tidak boleh ya sekali lagi seperti itu ya Nak ya.
seperti itu, Ibu. Oke. Terus ada nggak kira-kira mau Ibu minta bantuan kepada orang lain untuk membantu si anak ini supaya tidak lagi seperti itu, tapi seperti yang Ibu harapkan? Ada, Bu. Siapa itu, Bu? Ya, saya bertanya bersama dengan teman sejawat, rekan guru yang ada di tempat saya bekerja, dan juga adanya kerjasama juga dengan wali kelasnya terutama. Ya, saya Oke, ya. berbincang-bincang kalau anak saya seperti ini, seperti itu. Jadi saya mengatakan sama wali kelasnya, Ibu kalau bisa, ya misalnya kerjasama kita Ibu, Ibu juga bolehlah Ibu kasih masukan kepada anak saya supaya apa yang tidak hanya yang Ibu katakan saja yang dipercayakannya, tetapi bolehlah Ibu ngasih saran. Ya, orang tua juga perlu didengar, tidak hanya Ibu, seperti itu, Ibu. Oke, Bu Mel. Jadi di akhir percakapan kita ini nih, apa yang udah Ibu dapatkan? Saya berharap anak saya supaya mau mendengarkan apa yang saya katakan, ya, bagaimana layaknya dia mempercayai gurunya, begitu juga dengan saya. Oke. Oke, Bu. Saya berharap nanti kalau kita ketemu lagi, berbincang-bincang lagi, saya ingin mendengar gimana hasilnya ya sesudah ada pembicaraan kita seperti ini. Nanti saya tanya dulu nih gimana informasinya. Udah berhasil nggak anaknya? Udah mulai percaya nggak gitu ya? Nah, jadi terima kasih karena Bu Melvani mau bercerita dengan saya, berbagi dengan saya. Oke ya Bu ya, Ya, sampai Bu, jumpa sama-sama juga lagi. Iya. sudah mau mendengarkan cerita saya, curhatan saya. Terima kasih ya, Bu ya. Oke Bu. Ya, ya. Selamat sore. Terima kasih. Sore, Bu. Terima kasih juga. Terima kasih.